Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Iwan Sanwani, salah seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Sibersih dari Cirebon. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR dalam dunia pendidikan. Mengapa CSR ini penting dalam dunia pendidikan? Karena pendidikan adalah kunci membangun bangsa. Ya. Sebuah negara atau bangsa yang maju pendidikannya, insya Allah akan menerus juga negaranya. Seperti mereka ketahui, berbagai tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan, kurangnya fasilitas, dan mutu pembelajaran yang tidak merata menjadi masalah utama di Indonesia. Nah, melalui CSR ini, perusahaan dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan program beasiswa, mendukung pelatihan guru, atau meningkatkan infrastruktur sekolah. Bagaimana CSR bisa mendukung pendidikan? Dan seperti apa tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah strategi apa yang bisa dilakukan? Mari kita bahas bersama. Pertama dari teori atau konsep yang mendasarinya, ada beberapa konsep yang mendasari tentang CSR atau teori yang dilakukan oleh para tokoh, tetapi saya hanya menyampaikan satu saja, yaitu teori yang dikenal dengan triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997. Triple bottom line, ya, berarti ada 3, menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan materi semata, tetapi apa kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada teori triple bottom line memiliki 3 pilar utama yang dikenal dengan 3P. Ya, 3P. Apa itu 3P? Yang pertama, profit atau ekonomi, di mana perusahaan harus tetap menghasilkan keuntungan untuk mendukung keberhasilan operasionalnya. P yang kedua adalah people atau sosial. Perusahaan harus memberikan dampak positif kepada masyarakat, termasuk mendukung dunia pendidikan. P yang ketiga yaitu planet atau lingkungan, di mana perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, bila kita kombinasikan dengan dunia pendidikan, maka 3 pilar ini bisa kita terapkan sebagai berikut. Pertama, profit, ya, perusahaan mendukung pendidikan melalui investigasi jangka panjang, seperti memberikan beasiswa untuk para mahasiswa atau juga untuk pelajar, bahkan sampai ke jenjang pascasarjana. Ya. People, ini lebih pada pelatihan untuk para guru atau para pemberi kualitas pendidikan. Ya. Sebagaimana mungkin juga yang diikuti oleh para guru melalui CSR di lembaga pendidikan. Yang ketiga, planet. Nah, ini mendorong kegiatan ramah lingkungan di sekolah atau di lembaga pendidikan, termasuk juga penghijauan di sekitar lingkungan pendidikan. Nah, dengan memahami triple bottom line ini, perusahaan dapat merancang program CSR yang tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, tetapi juga kepada perusahaan itu sendiri. Teman-teman sekalian, program CSR ini sangat bagus dan sangat penting buat perkembangan pendidikan, tetapi dalam kenyataannya ada beberapa tantangan, ya, tantangan dalam implementasi CSR dalam dunia pendidikan. Ya, beberapa antaranya adalah yang pertama, kurangnya kolaborasi strategis. Ya. Banyak program CSR ini berjalan secara sepihak, ya, tanpa melibatkan
lembaga pendidikan secara mendalam. Hal ini menyebabkan kurangnya sinergi antara kebutuhan sekolah atau institusi pendidikan dengan tujuan perusahaan. Jadi tidak matching ya. Sekolah pengennya ini, tapi perusahaan mungkin punya ini. Nah, misalkan program renovasi sekolah yang tidak mempertimbangkan kebutuhan utama seperti lab atau ruang perusahaan, sehingga manfaatnya tidak maksimal, hanya sekedar jadi saja. Yang kedua adalah tantangannya program CSR ini bersifat jangka pendek. Ya. Beberapa CSR hanya memberikan solusi sementara tanpa fokus pada keberlanjutannya. Ya. Misalkan beasiswa hanya untuk 1 tahun saja, tanpa ada pendampingan atau tidak sampai kepada selesai untuk studinya. Nah, bila ada seperti itu, maka solusinya adalah perusahaan merancang CSR ya yang berorientasi pada dampak jangka panjang, seperti menciptakan sistem pendampingan berkelanjutan atau pembinaan jangka panjang untuk siswa ataupun guru. Tantangan yang ketiga itu ketergantungan lembaga pendidikan pada dana CSR. Ketergantungan ini berlebihan pada CSR dapat mengakibatkan kemandirian lembaga terhambat. Jika programnya berhenti, maka program sekolahnya juga akan berhenti. Ya, sehingga perlu ada solusi yang lebih bagus lagi, yaitu mengintegrasikan dana CSR sebagai pendukung, bukan sumber utama. Jadi jangan jadikan sebagai dana utama, tetapi adalah sebagai pendukung dari kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang lainnya. Yang keempat, ya, yaitu minimnya transparansi evaluasi program CSR. Nah, terkadang program ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja, tidak diketahui secara keseluruhan, baik itu guru, siswa ataupun semua warga sekolah. Hanya sebagian saja yang tahu atau mungkin mengetahui program ini. Nah, karena itu perlu dibangun sistem evaluasi yang terukur, seperti apa indikator keberhasilan program, survei dampak, atau laporan transparan kepada semua pemangku kepentingan. Yang kelima, tantangannya adalah perubahan kebijakan atau regulasi. Terkadang kebijakan-kebijakan pemerintah atau peraturan tentang CSR ini berubah-ubah. Tahun kemarin seperti ini, tahun sekarang seperti ini, mungkin tahun depan akan berubah lagi. Nah, misalkan tentang masalah pajak atau masalah tanggung jawab perusahaan yang lainnya, sehingga nanti akan mempengaruhi alokasi anggaran CSR. Ya. Nah, solusinya adalah perusahaan perlu beradaptasi dengan kebijakan yang ada dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kelangsungan program. Ya. Nah, itu teman-teman semuanya beberapa tantangan dan solusi yang bisa kita raih, bisa kita kedepankan untuk mengatasi hal tersebut. Di bagian akhir video ini kita sampaikan kesimpulan. Yang pertama, CSR adalah instrumen penting untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui konsep triple bottom line, perusahaan dapat berkontribusi pada profit, people, dan planet secara seimbang. Yang kedua, meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasi CSR dan pendekatan yang tepat, CSR dapat menjadi solusi nyata untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, mari kita dukung kolaborasi antar dunia usaha dan pendidikan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya menyaksikan video ini, dan bila lebih mendalam bisa membaca referensi diantaranya dari bukunya Ellington ya tentang triple bottom line ini, terus juga dari bukunya Pak Soeharto tentang CSR dan komunitas, dan juga jurnal ilmiah diantaranya dari Ghazali tahun 2020 CSR di sektor pendidikan, simulator dan implementasi, Jurnal Pendidikan Indonesia. Demikian pembahasan tentang CSR dalam pendidikan, semoga ada manfaatnya.
untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.